Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Juliani. Saya kuliah di kampus Tikes Geraha Edukasi Makassar dengan jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Baik, saya akan memaparkan laporan hasil pendahuluan konsep dasar diabetes mellitus atau ASCEP diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus adalah suatu keadaan hiperglikemia yang ditandai oleh keadaan absolut insulin yang bersifat kronik yang dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Penyebab diabetes mellitus adalah terganggunya kemampuan tubuh untuk menggunakan glukosa dalam sel. Adapun tanda-tanda diabetes mellitus, yang pertama rasa haus berlebihan, penurunan berat badan, kelaparan, kulit jadi bermasalah, penyembuhan lambat, infeksi jamur, infeksi genital, atau pandangan yang kabur, atau kesemutan atau mati rasa. Kronologis diabetes mellitus adalah salah satu penyakit yang dialami oleh cukup banyak orang. Biasanya disebabkan oleh faktor pola hidup yang kurang teratur atau yang tidak teratur. Gejala diabetes mellitus adalah glukosa yang menumpuk dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh, baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Diagnosis DM atau diabetes mellitus dapat ditegakkan melalui 3 cara, yaitu keluhan klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu 200 mg atau DL sudah cukup. Menggunakan diagnosis DM, pemeriksaan glukosa plasma puasa 126 ml atau DL dengan adanya keluhan klasik. Adapun etiologi diabetes mellitus tipe 1, yang pertama A. Faktor genetik, terjadi pada individu yang memiliki HLA atau human leukocyte antigen, yang merupakan kumpulan gen yang dapat atau yang bertanggung jawab atas transpalasi dan proses imuno. B. Faktor lingkungan, virus atau toksin tertentu dapat memiliki proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Faktor imunologi, terdapat respon autoimun yang menimbulkan respon abnormal di mana antibodi berdarah pada jaringan normal tubuh. Itulah bagian C-nya. Kita masuk pada patofisiologi. Patofisiologinya, insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta di pulau Langerhans. Transulin diproduksi terus-menerus sesuai tingkat kadar glukosa dalam darah. Kita masuk pada klasifikasi DM. Itu ada 2 tipe, yaitu DM tipe 1, umumnya menyerang anak-anak sampai remaja. Tipe ini sering disebut dengan sebutan juvenil. Tipe 2 tergantung insulin dari luar. Gejala klinis, kita masuk pada gejala klinis. Sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama malam hari, sering merasa sangat lapar, dan turunnya berat badan secara drastis tanpa sebab. Komplikasi DM, diabetes mellitus atau KKA, diabetik ketoasidosis, gangguan metabolik yang berat, ditandai dengan adanya hiperglikemia, hipermolaritas, dan asidosis metabolik. DM tipe 2 atau HHNK, hyperlipemia, hiperkromolar non-ketotik,
terjadi jika asupan cairan kurang dan dehidrasi, kemungkinan terjadi koma. Dan kita masuk pada penata laksana. Ini poin terakhir. Yang pertama edukasi, kedua terapi nutrisi medis, yang ketiga aktivitas fisik, dan keempat terapi farmakologi. Ya, sekian itulah paparan singkat dari saya tentang ASKEP diabetes mellitus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.